Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnul khatimah ma'al wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kumpul di majelis ini dalam rangka ini membahas tentang kajian puasa as-saum di bulan Ramadan ini. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan faedah dari apa yang kita baca ini. Ya, ini sampai permasalahan sesuatu yang menjadikan batalnya puasa. Setelah kemarin sudah jelaskan sedikit, yaitu masalah yang membatalkan puasa diantaranya adalah muntah dan lain sebagainya. Terus disusul dengan beberapa zawalul akli yang berupa junun, ya, gila atau ya, pingsan lah bahasanya. Selain junun juga hilang akal dengan sebab pingsan, dan itu yang kemarin telah dijelaskan dari sebab-sebab tidak sahnya puasa. Yang mana keterangan yang kemarin itu, ya, diantara itu pingsan itu ada sebagai perincian yang sudah jelaskan. Sekarang daripada perkara yang membatalkan puasa, yaitu al-haidu wa nifasu wal wiladah. Ya, jadi ini pada perempuan. Tiga perkara ini yang membatalkan puasa, yaitu haid. Di waktu puasa keluar darah haid, walaupun dikatakan darahnya itu keluar sebelum waktu maghrib, masih puasa tinggal 5 menit. Qabilal maghrib, sebelum 5 menit itu darahnya keluar. Sah nggak puasanya? Nggak sah puasanya. Ya, walaupun kurang sebentar ini, ya, kurang 5 menit aja ini, kurang 3 menit atau kurang 1 menit. Ini adzan maghrib, ya, waktu masuk berbuka, tetap katanya puasanya itu batal. Dan apakah dia itu diberikan pahala dari apa yang dikerjakannya hampir 1 hari dia menahan untuk enggak makan tadi? Apakah diberi pahala bagi orang yang ketika masih puasa terus dia batal dengan sebab haid? Apakah diberi pahala? Nah, untuk pahala puasa tidak ada katanya. Tetapi pahala niatnya dia untuk mau menjalankan puasa, ya, pahala niat itu diberikan oleh Allah. Tetapi untuk pahala puasanya tidak ada seperti itu. Dan tidak boleh bagi orang yang haid atau orang yang nifas untuk menjalankan puasa. Artinya dia niat dalam masih haid ini, dia niatkan, ya, saya niat untuk puasa, hukumnya dosa. Ya, jadi kalau nggak makan nggak apa-apa, ya, cuma nggak mau makan nggak apa-apa. Tetapi kalau diniatkan nggak mau makannya itu karena mau puasa Ramadan, itu hukumnya haram, tidak boleh bagi orang yang haid atau nifas. Adapun orang yang wiladah, yang melahirkan, itu sama. Al-wiladah, melahirkan, itu juga termasuk dari salah satu perkara yang membatalkan puasa. Lahir anaknya, ya, waktu dia keadaan puasa, lahir di sore hari, gimana puasanya? Batal. Itu. Terus termasuk perkara yang membatalkan puasa yang terakhir adalah aridah, ya, naudzubillah min dzalik. Murtad, keluar dari agama, itu termasuk daripada perkara yang membatalkan puasa, sehingga fasadah saumuhu, dan wajib bagi dia untuk mengqadha. Loh, gimana?
Ya, orang yang murtad kan sudah nggak ini ke Islam, tak wajib kodok. Ya, wajib kodok kalau dia balik lagi ke Islam. Berbeda kalau dia orang kafir asli, ya, dia orang Nasrani, ya, atau orang Yahudi masuk Islam, wajib nggak dia kodok selama waktu dia masih Yahudi? Nggak wajib mengkodok. Tetapi kalau dia misalnya pernah masuk Islam, terus keluar Islam, masuk lagi ke Islam, nah masa dia murtad, dia wajib mengkodok, nggak cuma puasa, bahkan sholat pun wajib mengkodok, karena dia masih dihukumi Islam. Dan nanti seandainya itu pemerintahan orang Islam itu wajib untuk menahan orang tadi, wajib supaya agar tidak kembali lagi ke Islam. Murtad, naudzubillah min dzalik. Itu adalah yang terakhir dari sesuatu yang membatalkan puasa. Itu yang tidak ada khilaf di kalangan Syafi'iyah. Ada perkara yang membatalkan puasa tetapi khilaf apakah ini membatalkan atau enggak. Dalam mazhab Syafi'i, dua perkara ini tidak membatalkan puasa. Apa sih dua perkara yang dikhilafkan para ulama? Yaitu pertama al-hijamah, cantuk, bekam. Bekam di waktu puasa membatalkan puasanya enggak? Masih siang-siang dia pingin cantuk ya, bekam itu. Gimana, apakah membatalkan puasa? Secara madhab Syafi'i itu tidak membatalkan puasa, karena di dalam hadis dikatakan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ihtajama wa huwa muhrimun wahdajama wa huwa shaim. Jadi Rasulullah sendiri dikatakan dalam suatu hadis mengatakan bahwa Rasulullah sendiri itu apakah dalam keadaan puasa itu ihtajam, cantuk ya, bekam. Tapi yang dilakukan Rasulullah ini sebagai menunjukkan hukum bolehnya orang yang puasa untuk bekam. Adapun hadis lain mengatakan bahwasanya Rasulullah mengatakan aftarul hajim wal mahjum, orang yang bekam itu batal puasanya. Itu maknanya hampir-hampir puasanya itu batal. Kok bisa? Sebab orang puasa itu dalam keadaan tidak makan, tidak minum, badannya lemes, ditambah sudah lemes kayak gitu, dia bekam. Artinya sehingga ketika bekam darahnya diambil, itu akan menjadikan dia drop, ya, sehingga menjadikan dia drop. Ketika drop otomatis dia perlu makan minum karena sakit, dalam keadaan sakit. Nah, kata para ulama menawili Rasulullah ada dua hadis. Hadis pertama mengatakan Rasulullah ketika puasa pernah bekam. Hadis kedua bahwasanya Rasulullah melarang orang yang bekam. Maknanya apa sih? Oh, makna hadis yang kedua yang Rasulullah melarang orang yang bekam, artinya orang yang bekam itu seakan-akan kekuatan badannya itu lemah, yang nanti bisa menjadikan dia untuk tidak berpuasa. Itu yang pertama. Sesuatu yang khilaf kedua adalah makanya makruh hukumnya orang yang lagi puasa kok bekam. Terus yang kedua adalah celak. Sebagian ulama mengatakan hukum celaan itu adalah batal. Ya, tetapi dalam mazhab Syafi'i itu tidak batal celaan. Kenapa sih? Sebab celaan itu yang mengatakan batal ada sesuatu daripada serbuknya itu masuk ke mata, terus nyambung sampai ke tenggorokan. Seperti itu katanya, itu yang menyebabkan batalnya kata sebagian madhab. Kalau Imam Syafi'i enggak, itu bukan daripada serbuk, itu daripada efek celak yang sampai efek itu ke tenggorokan sehingga tidak membatalkan puasa. Karena ada khilaf seperti itu, maka dalam Syafi'i hukumnya makruh kita celaan di waktu puasa, ya, sehingga waktu celaan itu hukumnya makruh, walaupun celaan sendiri hukumnya sunnah. Sehingga ya, celaan yang ismit dikatakan celak ismit itu celak yang asli daripada batuan,
ya, nanti ditumbuk batuan itu yujillul basar, katanya menajamkan penglihatan. Sehingga orang Arab dulu ada satu kabilah, di situ ada seorang perempuan, ya, seorang perempuan ini namanya siapa? Hudami. Itu dia bisa melihat jarak berkilo-kilometer. Sehingga ketika perang, Hudami ini diajak untuk perang. Untuk apa? Ngelihat, oh, musuh itu posisinya di sini, jumlahnya ada sekian ratus. Mereka bawa kuda sekian, mereka bawa kendaraan sekian, bawa senjata sekian. Ini jaraknya kiloan meter, sudah diketahui letaknya musuh. Jadi setiap musuh yang mau datang, ya, orang-orang sudah pada siap untuk memerangi musuh itu, karena ada Hudami. Terus apa? Musuh tadi, gimana cara biar gak ketahuan sama Hudami? Kita mau menyerbu desanya Hudami, dan gimana caranya nggak diketahui. Itu mereka potong yang namanya pohon kurma, lalu buat tutupan. Jadi apa? Mereka jalan di belakang pohon kurma, seakan-akan kalau dilihat dari jauh, ya, itu adalah bukan orang yang jalan, adalah pohon, batang pohon. Sehingga kata Hudami ngomong sama penduduk desa, kok itu pohon kurma pada jalan ya? Penduduk desa ngomong, orang ini sudah gila ini Hudami ini, mosok ada pohon kurma jalan. Akhirnya omongannya Hudami nggak diobris. Sampai ternyata musuhnya sudah sampai dekat desa itu, baru ketahuan. Akhirnya satu desa itu diserbu sama musuh. Hudami ditangkap, dibunuh sama pasukan tadi. Setelah ditangkap, matanya dicuil sama musuh itu. Setelah dilihat matanya, ternyata banyak numpuk di bawah matanya apa? Sisa celak yang biasa dia pakai. Jadi apa? Termasuk faedah celak yang asli, ya, itu yujillul basar. Tetapi hukum memakai celak di siang hari ketika lagi puasa hukumnya makruh, karena ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya celaan di siang hari itu membatalkan puasa. Itu ya termasuk daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa secara dohir, yang artinya kalau kita melakukan dari perkara-perkara yang tersebut kemarin, kita wajib mengqodoknya. Sekarang permasalahan yang kedua, perkara yang membatalkan puasa secara maknawiyah. Karena kita sudah membahas sesuatu yang membatalkan puasa itu ada dua, ya. Perkara yang membatalkan puasa dohir, secara dohir ini artinya kita wajib mengqodok. Yang kedua secara batin, secara maknawi. Dohirnya, ya, ini masih hukumi puasa, nggak wajib mengqodok, puasanya tetap sah, tetapi nggak mendapatkan pahala apa yang dia kerjakan. Terus apa aja sih daripada perkara-perkara yang membatalkan dari pahalanya orang yang berpuasa? Ya, dia puasa cuma dapat lapar, cuma dapat haus. Disebutkan sesuatu yang tuhbitu sawabas shaum, yang membatalkan pahalanya puasa, walaupun dia tetap sah puasanya, itu al-hibah. Pertama hibah, terus an-namimah, wal kadib, wan nadhar bi syahwah, wal yaminul kadibah. Perkara-perkara ini itu apa? Hilaf. Ada ulama yang sangat keras yang mengatakan bahwasanya orang yang melakukan perkara-perkara ini puasanya batal, tetapi tidak jadikan hujah. Kenapa? Mereka berhujah dengan hadis yang dhaif, sehingga puasa tetap sah. Melakukan namimah, melakukan kadib, ya, bohong, melakukan apa? Nadhar bi syahwah, ya, melihat perkara yang diharamkan, itu tetap sah puasanya. Tetapi apa? Enggak, pahalanya berkurang. Ya, pahalanya berkurang.
Terus yang pertama disebutkan al-kadzib. Apa itu kadzib? Ya, bohong itu apa sih? Bohong kata ulama, al-ihbaru fi syai' ala khilafi ma huwa alaihi fil waqi'. Mengkabari, ya, memberikan suatu khobar sesuatu dengan apa yang tidak sesuai kenyataannya. Ya, tidak sesuai kenyataannya. Berdasarkan apa? Keyakinannya si mutakalim. Walaupun misalnya gini, ya, bahwasanya ada santri datang, ya, santri datang. Terus ada anak ini yang mau bohong, dia ngomong santri itu datang, tetapi di dalam hatinya dia yakin kalau santri itu tidak datang. Paham nggak? Jadi dia mau ngasih tahu bahwasanya santri nggak datang, ya, bahwasanya santri datang. Yang di dalam keyakinan dia santri nggak datang, ya, nah, itu namanya bohong. Mengasih tahu suatu khobar yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Walaupun kenyataannya santri itu datang, tetapi dikatakan tetap bohong. Ya, jadi dia ngasih tahu bahwasanya misal si Sabihi datang, ya, Sabihi datang. Padahal keyakinan dia Sabihi nggak datang. Tujuan dia ngasih tahu seperti itu supaya nipu tadi sih yang diojak ngomong tadi. Walaupun Sabihi datang, tetapi tetap dia dikatakan orang yang bohong. Itu namanya al-kadzib. Terus termasuk daripada minal danab, ya, termasuk dosa. Tetapi kadzib itu ada yang dosa kecil, bohong itu ada yang dosanya kecil, ada yang dosanya besar, ya. Minal kabiroh, kalau dikatakan kabiroh, ya, orang yang melakukan dosa besar, maka langsung dikatakan orang itu orang fasik, ya, orang yang melakukan dosa besar. Apa sih bohong yang di dalamnya itu menjadikan termasuk dosa besar? Bohong yang sangat bahaya, gitu, yaitu bohong tentang perkaranya Nabi, ya, termasuk daripada bohong yang minal kabair, yaitu bohong mengatasnamakan Nabi. Kok bisa? Iya, dia, ya, menceritakan misal, ya, termasuk daripadanya yaitu membawakan bahwasanya saya mimpi Rasulullah tadi malam, ya, atau bermimpi, ya, atau melihat Rasulullah tadi. Padahal apa? Dia tidak mimpi Rasulullah. Itu termasuk daripada bohong yang kabiroh. Atau membawakan suatu hadis yang tidak pernah Rasulullah sebutkan, namanya hadis maudhu. Hadis yang tidak pernah Rasulullah sebutkan. Ada kisahnya, misalnya gini, misalnya dia pedagang es, ya, pedagang es. Terus dikatakan bahwasanya Rasulullah, ya, itu ketika lagi sumpek itu minum es. Tujuannya apa? Supaya esnya laku. Bahwa hadisnya yang berkaitan dengan Rasulullah apa ya kira-kira? Saya karang hadis, ya, bahwasanya Rasulullah itu ketika lagi sumpek, ya, dia suka makan es. Nah, ini termasuk daripada dosa yang besar. Itu al-kadzib alan nabi, ya, itu minal kabair. Terus termasuk juga tadi al-kadzib alan nabi fil maroi wal ahlam, ya, bahwasanya saya melihat Rasulullah tadi malam, ya, ra'aitun nabi, ya, oh, saya melihat Nabi memuji kamu, ya, saya melihat Nabi semalam itu nyebut nama kamu.
Itu kan ya beberapa kejadian adalah seperti itu ya. Jadi mengatasnamakan mimpi ya solihin, mimpi ulama atau mimpi Rasulullah ya. Sementara mimpinya itu adalah bohong. Itu termasuk daripada dosa yang besar. Dikatakan dalam hadis, man tahallama bihulumin lam yarahu kullifa ayyakida baina syairataini wala yaf'al. Barang siapa yang bercerita tentang mimpi tetapi aslinya dia enggak mimpi seperti itu. Ya. Dia hanya bohong tentang mimpi. Kata Rasulullah, apa sanksinya? Kullifa ayyakida baina syairataini wala yaf'ala. Dia nanti di akhirat disuruh nyambung baina syairataini, dua rambut ya. Suruh ngiket dua rambut yang kecil. Rambut ya rambut bulu apa-apa disuruh ngiket. Kalau tidak bisa fayu azab, maka dia disiksa sampai itu rambut bisa diikatnya ya. Itu dia diadab sampai kapan selesai adabnya? Selesainya rambut itu keikat. Nah, itu bahaya. Makanya termasuk daripada minal kabair adalah itu mengatakan tentang sesuatu Rasulullah, menisbatkan kepada Rasulullah yang tidak semestinya. Nah, terus termasuk daripada minal kabirah, daripada dosa ya, dosa besar yang di situ adalah kadzib. Apa? Ketika dia berbohong yang membahayakan muslimin. Ya. Dia apa? Berbohong ini ya durru ya, membahayakan daripada orang lain. Seperti itu. Itu termasuk daripada minal kabirah. Di dalam riwayat bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu Isra Mi'raj, di situ diperlihatkan peristiwa-peristiwa di mana apa yang akan datang, apa yang akan terjadi di akhir zaman, ya, di yaumil qiyamah. Di antaranya kata Rasulullah, ketika intolakna, saya pergi Isra Mi'raj, fa'ataina ala rajulin, ada seorang laki-laki mustalikin liqafahu, dia menampar kedua pipinya. Terus apa yang terjadi? Tiba-tiba ada satu orang bawa kail, ya, bawa kail dari besi. Kail tadi ditancapkan di pipi orang tadi, disobek sampai ke kofahu. Terus dari matanya dicungkel sampai ke kofahu, ya, sampai ke belakang kepala. Lalu setelah itu apa? Pindah ke samping orang tadi. Dari sampingnya itu disobek mulutnya sampai belakang kepala. Terus matanya dicongkel sampai belakang kepala. Fayaf'al bihi misla fu'ila bil janibil awal. Fama yafrah min dalikal janib hatta yasiha dalikal janib kama kana ya'ud alaihi, ya. Sehingga teriak orang tadi, summa ya'ud fayaf'al misla ma yaf'al fa'al maratul ula. Balik lagi. Tadi orang yang kayak gitu balik lagi, badannya dilakukan pencokelan lagi. Qultu subhanallah ma hadani. Qala, apa yang terjadi pada orang ini? Qala li, ya. Itu sebab apa? Wa amma rajul alladhi ataita alaihi, ya. Adapun seorang yang tadi dicongkel pipinya sampai ke belakang kofah, ya, belakang gitoknya, terus matanya dicongkel sampai belakang gitoknya tadi, itu fa innahu rajulu yahdu min baitihi, ya, ketika masih hidup di dunia dia apa? Fayakdibul kadibah tahbluhul afaq, ya. Kebohongannya nyebar
satu penjuru dunia. Ya mungkin kalau sekarang ya, dia melakukan suatu kebohongan di sini, terus di-share. Ya, sekarang kan banyak internet ya, ada internet gampang kesiar kabarnya kan. Nah, itu kabar bohong, gosip kayak atau apa kayak acara apa ya, di situ ada kebohongan kepada orang lain, ya, fitnah kepada orang lain, itu apa? Seperti itu. Jadi apa? Dia pagi-pagi atau enggak harus pagi-pagi, di harinya ketika masih hidup di dunia, dia melakukan suatu kebohongan, yang kebohongan itu sampai ke dunia. Maksudnya itu tersebar ke masyarakat gitu. Mungkin waktu itu gimana kok bisa sampai yantasir? Kalau sekarang kan karena banyaknya alat ya untuk mensiarkan berita, itu apa? Bisa kegambar gimana bisa satu dunia tahu tentang kebohongan itu. Ya ini menyebarkan kebohongan sehingga kesebar ke masyarakat. Itu termasuk daripada al-kadhib al-kabirah ya. Kadhib yang termasuk daripada dosa besar. Walaupun kadhib sendiri bohong adalah minal sohirah ya, minal sohair, daripada dosa kecil, tetapi ada kadhib yang termasuk dosa besar yang tadi disebutkan. Termasuk yang harus perhatikan, jangan sampai kita apa? Meyakini kadhib itu bukan dosa. Karena apa? Itu termasuk daripada menyebabkan minal kabirah juga ya, daripada minal kabirah. Terus wa ta'tarihil ahkamul hamsah. Jadi bohong itu tadi terkadang dia dosa kecil, sohirah, terkadang dosa besar. Terkadang bohong itu hukumnya apa? Wajib. Ya, ada hukumnya wajib bohong itu. Ada. Kapan bohong itu dikatakan wajib? Ketika untuk menyelamatkan orang yang didolimi. Ada orang didolimi mau dibunuh. Ya, orang mau dibunuh. Ini yang akal gojolnya tadi udah bawa pistol, sudah bawa senjata, udah bawa pisau ini ke rumah kita yang didolimi tadi, lari dia minta bantuan kita, tolong mas ya, tolong Pak Ustadz, ini saya mau dibunuh. Ya udah kamu pindah masuk ke rumah saya. Nah terus apa, datang al-gojo tadi atau orang yang mau bunuh, preman atau siapa. Dalam keadaan seperti ini wajib hukumnya untuk bohong ya, jangan ngomong ya itu di dalam dibunuh akhirnya sama yang tadi preman. Makanya itu termasuk daripada wajib ketika apa, untuk menyelamatkan orang yang didolimi daripada penganiayaan yang selain haknya. Terus ada juga yang hukumnya bohong di situ hukumnya boleh. Kadang tadi itu haram, kadang bohong itu hukumnya wajib, kadang diperbolehkan untuk bohong. Kapan itu? Untuk jaizat idza kana baina darataini. Ketika punya istri dua. Ini susah ya itu. Ya, punya istri dua. Kayak ini ya. Di istri dua ya. Apa? Untuk supaya akur, mau nggak mau ya itu bohong nggak apa-apa sama salah satu dari keduanya. Jangan disabarin. Direkam lagi aduh. Makanya itu. Au kadibazuz ala zauj, harus istri dua katanya. Ya. Atau kadbuzuz ala zaujatihi. Si suami bohongin istrinya. Atau sebaliknya. Untuk apa? Supaya nggak ada perpecahan. Ya, istrinya cemburu atau takut
marah, ya, ngambek apa gimana, itu termasuk daripada jaiz katanya. Diperbolehkan gitu ya. Iya. Li ajil mawaddah wa adamul syikok, ya, supaya harmonis hubungan keluarga. Berarti nggak dihukumi maksiat itu. Hah, enggak. Semangat ini. Jangan-jangan udah ada perjalanan. Makanya ini. Jadi dalilnya sahih gitu. Tidak mau kaki gitu. Terus wal islahi datil bain, untuk menyatukan kedua kelompok yang saling berpecah. Itu fayajuzu fi islahi datil bain al-kadib li jam'i syamli, ya, untuk mengumpulkan persatuan antara dua kelompok yang saling berpecah, maka dibolehkan di sini untuk berbohong. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam laisa bil kadib man aslaha bainan nas. Kata Rasulullah, bukanlah orang yang bohong ketika dia berkata itu untuk mengakurkan kedua kelompok. Faqala khairan, maka yang dia katakan adalah suatu kebaikan. Fayajuzu ayuhi mahada taraf anna tarful akhar yuhibbuhu. Jadi ngomong sama yang satu yang posisi ini, itu ya, si fulan itu dari kemarin ngalem muji, ya, muji ente, nyebut namamu, ya, katanya kamu baik banget, dia minta maaf tapi malu. Terus ngomong yang sama satunya gitu juga, supaya apa? Akur. Itu bukan termasuk minal kadib. Terus wa kadzalika ya jusul kadib baina dorotain, diulang lagi. Fa idza kana rajul indahu zawjatain, ada dua zaujah, fayajuzu lahu ayyuhima hadhihi bi annahu yuhibbuha aksar minas saniyah. Dia ngomong ke istri yang pertama, kamu, ya, istri yang saya paling cintai. Terus ngomong yang kedua sama, kamu istri yang paling saya cintai. Itu ya, itu ya, padahal istri yang ketiga ada lagi. Kan itu nggak apa-apa. Wa yuhimu hadhihi annahu yuhibbuha aksar min tilka. Wa kada ayun qal bainahuma kalaman thayyiban. Atau dengan kalam-kalam yang baik. Terus seperti itu. Wa qad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam anhu qala yahillul kadib illa fi salas. Yahdisu rajul imra'atahu liyurdiyahu, ya, supaya perempuannya, istrinya tadi untuk cinta sama dia. Wal kadib fil harab, termasuk yang diperbolehkan, ya, adalah bohong di dalam peperangan. Jadi ketika terjadi perang Khandaq, di mana posisi muslimin di situ terpojokkan oleh orang-orang kumpulan daripada orang-orang Quraisy, kumpulan kafir Arab, ya. Jadi orang-orang Arab ini berkumpul untuk menghancurkan Islam yang ada di Madinah waktu itu. Terus dari belakang mereka itu ada kelompok Yahudi. Di belakang orang-orang Muslim ini ada kelompok Yahudi. Jadi untuk menghentikan orang Arab dibikinlah parit. Tetapi posisi muslimin di situ kelemahannya yaitu dari posisi belakang. Karena di belakang itu ada perkampungan orang Yahudi. Seandainya orang-orang kafir masuk dari perkampungan ini, orang muslim tidak bisa melawan karena itu dari sisi belakang. Nah, parahnya orang-orang Yahudi di situ melakukan perjanjian kepada orang-orang kafir. Sementara mereka aslinya sudah mempunyai perjanjian sama orang-orang Muslim untuk saling melindungi dalam perangan, tetapi mengkhianati perjanjian itu. Nah, dalam posisi kecepit seperti ini, ada satu orang yang
Dia itu dari kabilah saya lupa. Jadi orang ini nggak diketahui kedua suku ini. Ya, ini nggak diketahui orang Quraisy, kafir Quraisy, tidak diketahui orang Yahudi. Taunya ini masih kelompok mereka. Jadi salah satu kelompoknya dari mereka ini masuk Islam gitu loh. Terus ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya masuk Islam, tetapi kelompok saya, ya orang-orang kafir itu belum tahu kalau saya itu masuk Islam. Nah, terus boleh nggak saya itu ngatur strategi, jadi ngacaukan kepercayaannya Yahudi kepada orang kafir, dan orang kafir supaya nggak percaya sama orang Yahudi. Akhirnya dengan omongannya orang ini kepada orang Yahudi, ngomong Yahudi, ente itu sekarang kalau seandainya orang kafir itu mereka pulang ke negerinya, ente sendirian, ente yang bakal habis sama orang-orang muslimin. Ahsan ente apa? Minta supaya tawanan dari orang-orang kafir, ya supaya kepercayaan gitu. Supaya kepercayaan orang-orang kafir, minta tawanan dari mereka. Nah, terus seandainya mereka nggak mau, berarti mereka niat mengkhianati ente. Terus dia balik ke orang-orang kafir. Di orang kafir dia ngomong bahwasanya orang hati-hati orang-orang Yahudi itu ya nggak percaya sama ente. Dia adu domba pokoknya. Dia adu domba. Sehingga apa? Sehingga mereka sudah lagi nggak ada ikatan. Nah, baru setelah itu malamnya Allah utus angin yang menerbangkan kemah-kemahnya orang-orang kafir di situ, sehingga yang tadinya seandainya hari itu mungkin mereka masih bersatu, di situ orang-orang Islam bakal kalah. Tetapi karena nggak ada kepercayaan, sehingga mereka tawakuf, ya mereka tidak saling membantu. Dan malam harinya atau beberapa hari setelah itu, ya Allah utus angin badai yang sangat besar yang memporak-porandakan kemah-kemah dari orang-orang kafir, sehingga dikatakan kemah-kemah pada berterbangan, ya unta-untanya, hewan-hewannya pada mati di situ yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Sehingga setelah itu orang-orang kafir gak kuat, mereka malam itu pergi untuk pulang. Dan orang Yahudi yang sudah khianat sama orang Islam dibalas oleh Rasulullah. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir yaitu al-hibah. Insyaallah kita lanjutkan dari pertemuan yang akan datang. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.